wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore sore, Bapak. Pak Oli. Selamat sore. Ini kabarnya Pak bagaimana? Oli. Ini kabarnya kok sepertinya ada yang lemah letih ya? Walaupun sore-sore ini kayaknya harusnya semangat ya. Adakah yang Iya, belum semangat Pak. atau sudah pengen pulang? Sudah pengen pulang, Pak. Sudah pengen pulang, Pak. Ngantuk, Pak. Capek. Tapi Pak Wi ada satu gambar yang mungkin akan bikin kalian tidak capek lagi atau tidak ngantuk lagi ya, tapi sabar ya. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran di sore hari ini, monggo Weva bisa memimpin untuk berdoa bersama-sama. Ya Pak, baik sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Weva sudah memimpin berdoa. Nah, pertanyaan tadi menyambung ya. Adakah yang sakit atau sehat semua ya? Walaupun dilihat wajahnya masih agak kurang sumringah gitu, Bapak. sehat semua nggih? Nggih, Alhamdulillah sehat. Bagus, karena Sehat, Pak. akhir-akhir ini kalian harus bisa menjaga kesehatan nggih, karena Pak Owi juga merasakan cuaca yang berubah-ubah ya, paginya panas, siangnya mendadak hujan lebat ya. Nah, semoga Pak dengan cuaca ini ya tetap kita bisa stay sehat ya, karena kan nanti pembelajaran akan sangat panjang dan kalian juga akan segera menghadapi penilaian akhir semester ya. Jadi harus sehat ya. Kemudian untuk kehadiran ini hadir semua nggih. Hadir semua, Ini hadir semua nggih, siap hadir semua. Jadi nanti saya presensi sekaligus kalian sama penilaian saja nggih. Nah, untuk selanjutnya tadi Pak Owi sudah menyampaikan akan ada gambar yang menarik untuk kalian, terutama untuk kaum hawa ini ya. Yang cewek nih ya nanti akan semangat pasti ya. Muncul iya Pak Owi. Ya. Wah ini ya. Muncul enggak? Iya Pak Owi. Itu siapa ya? Ada yang tahu itu siapa? Itu siapa? Tomingso. Lee Min Ho apa Tomingso itu? Oh ya betul, Novita ya. Lee Min Ho ya. Iya itu yang favorit luar saya. itu ya. Ciao. Ada yang ngefans. Ini kalau Ngefans sekali itu Pak. Ya. Ya ini adalah artis Korea ya, tapi bukan artisnya yang kita lihat ya. Lee Min Ho mau memberikan pesan katanya ya. Pesannya apa? Coba kita lihat ya sama-sama nih. Nggak muncul pesannya. Wah, Lee Min Ho ini malu-malu kayaknya. Oke, ini ada pesan dari Lee Min Ho. Dibaca mungkin malah. Ini mantan saya, Pak. Mantan. Oke, saya akan membaca pesan dari mantan saya yaitu ketekunan adalah kunci utama yang membuka pintu kesuksesan. Oke, pesannya saya terima sang mantan. Adalah kunci utama yang membuka pintu kesuksesan. Betul ya. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Mala, kalian harus tekun ya, apalagi untuk menghadapi pembelajaran ke depan. Jangan sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya aduh saya kelas 11 kok tambah tidak tekun ya. Padahal kalau kelas 11 itu kan kesempatan untuk dapat ilmu yang banyak. Apalagi nanti kalian juga akan magang, itu kan nggak mungkin kalian kalau nggak tekun ya. Jadi harus tekun dulu baru bisa mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran Pak Owi. Pak Owi bukan berarti Pak Owi mengancam, tapi Pak Owi pengen kalian tetap tekun, jangan hanya main HP saja ya, walaupun HP itu penting juga, tapi ya belajarnya juga harus tekun ya biar kalian bisa sukses. Ya ada tambahan dari dari Dani, mungkin Dani mau menyampaikan itu kalimatnya kira-kira kalau Dani, menurut Dani itu kalimatnya bagaimana penjabarannya? Apa tulisannya kecil sekali ini? Tulisannya kecil sekali. Iya. Ketekunan adalah kunci Ketekunan utama adalah kunci utama.
No comment ya, Dani ya? No comment Pak, soalnya No Leminho. comment. Oh, mintanya siapa Dani? Raisa. Itu bisa. Mintanya Jenny. Oke ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sekarang kita persepsi dulu ya terkait dengan materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya, terkait dengan apa. Ada yang bisa membantu Pak Powi di sini? Niswah ya, silakan. Niswah ya, Niswah silakan. Ya, materi minggu lalu itu terkait definisi pajak penghasilan pasal 21, Pak Owi. Iya, apa itu PPh pasal 21? Pajak. Nanti Pak, tak ingat-ingat lagi Pak. Iya, Nah, coba ingat-ingat ya. Saya pajak kasih waktu 1 jam. penghasilan 21. Ini barangkali salah nggak apa-apa ya, Pak Owi, jangan dimarahin ya. Nggak apa-apa, Pak Owi nggak marah. Paling cuman, aduh, ya Allah, Niswah. Nggak belajar berarti ya. Monggo, Niswah. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Seperti itu Pak Owi yang Berarti saya intinya ingat. Pak, intinya kalau dari Pak Owi, dari Niswah, terima kasih Niswah ya. Luar biasa ingatannya masih tajam ya, walaupun pertemuannya sudah 1 minggu yang lalu ya. Tepuk tangan untuk Niswah ya. Nah, pajak penghasilan ini kan intinya adalah pemotongan penghasilan dari pegawai ya. Nah, kemudian ada materi lain lagi barangkali yang masih bisa kalian ingat. Coba Pak Owi minta tolong siapa yang masih ingat? Novita Elisia. Mangga? Novita, mangga? Oke, Novitanya masih belum ingat kayaknya. Novitanya ini masih error ya. Ada yang bisa membantu Novita? Tentang ini Novitanya ini lagi suaranya nggak muncul lagi, serak-serak basah masuk Suaranya nggak katanya. Ya, itu tentang subjek dan objek pajak PPh 21. Oke, Oke, Pak Owi, halo. Iya, Halo Pak Owi. oke, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ovi, Novita, tidak apa-apa ya. Betul, tadi ada subjek dan objek PPh 21. Nah, di sini Pak Owi ingin menyampaikan dan menegaskan kembali, sebenarnya di modul sudah ada, sudah saya sampaikan ke kalian pertemuan minggu kemarin, bahwasanya objek PPh dan subjek PPh itu banyak ya macam-macamnya. Ini mungkin saya pertegas saja, hanya beberapa saja yang mungkin nanti akan ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Nah, objek pajak PPh 21 itu ada pegawai ya, kemudian ada penerima uang sangon, pensiunan, begitu ya. Salah satunya itu ya. Nah, kemudian subjek pajaknya itu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiunan, intinya adalah penghasilannya. Itu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang masih mengingat materi kemarin, materi pertemuan yang lalu. Berarti harapan Pak Owi kemarin di pertemuan yang sebelumnya itu kalian dengarkan dengan baik. Kenapa? Karena kalian masih ingat dengan materi yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mengawal kegiatan pada sore hari ini, Pak Owi hanya ingin menanyakan ke kalian. Kalian sudah siap dan punya smartphone? ada Pak, tapi nggak ada kuota. Nggak ada kuota. HP Elite kuota sulit. Jangan khawatir ya. Ini malah ini biasa nih nggak punya kuota. Padahal kalau malam-malam online ya. Oke, nanti malah wifi-an dengan Pak Owi tidak apa-apa ya. Yang lain ada wifi-nya ya, ada paketannya ya.
Ada, Pak. Ya Pak. Nah, nanti berhubungan Ya, Pak. dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini pembelajaran kita hari ini saya ingin kalian mendapatkan apa. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis tarif PPh 21. Ya, terutama pegawai tetap, kemudian menyusun perhitungan pajak PPh 21 pegawai tetap. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ya, kita masuk nih. Ini silahkan kalian bisa, kenapa tadi Pak Owi tanya HP atau kuota, itu berhubungan dengan bahan ajar ya. Nanti kalau Pak Owi hanya menyampaikan materi sedikit, harapan saya kalian bisa menambah wawasan materi melalui bahan ajar. Pun demikian tidak harus melalui bahan ajar yang disampaikan Pak Owi. Kalian juga bisa melakukan dan mencari sumber literatur, artikel, dan materi terkait dengan PPh 21 di luar dari apa bahan ajar yang Pak Owi sampaikan ya. Tapi ini menjadi batasan, silakan kalian ya, kalau paketannya masih banyak, HP-nya dikeluarkan, nggak usah disembunyikan, silakan kalian akses bahan ajarnya agar nanti bisa kalian gunakan untuk tambahan materi dalam pembelajaran kita kali ini ya. Ada kesulitan untuk mengaksesnya? Tidak ada ya? Tidak ada, Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan? Lanjutkan, Pak. Oke, lanjutkan. Nah, tadi kan bahan ajar itu banyak materinya, tapi Pak Owi di sini hanya akan menyampaikan terkait dengan pola perhitungan PPh 21-nya. Jadi Pak Owi tidak akan menyampaikan materi banyak, karena nanti saya pengen kalian akan melaksanakan diskusi sambil mencari literatur materi. Yang pertama adalah pola perhitungan PPh 21 pegawai tetap, itu kalian nanti akan mengenal yang namanya penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto, kemudian biaya jabatan, ya. Dalam prosesnya penghasilan bruto itu dikurangi biaya jabatan, dan dikurangi iuran dana pensiun JHT, THT dibayar sendiri. Ini sudah kita bahas minggu lalu, ketemu penghasilan neto. Ya, nah ini hati-hati kalian, biasanya salahnya ada di mana? Nanti kalian harus hati-hati pada penentuan biaya jabatannya, ya, karena di sini ada aturan bahwasanya biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan atau dengan 6 juta per tahun, ya. Itu 5%, ya. 5% perhitungannya. Pak, pertanyaannya kalau di bawah 500, tulis di bawah 500 per bulannya. Tapi kalau di atas 500, kalian harus bisa melihat. Di sini kalimatnya adalah maksimal. Jadi walaupun 5%-nya hasilnya di atas 500, tetap kalian tuliskan 500. Begitu ya. Lanjut ya. Atau mau ngapain? Ini lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian pola perhitungan PPh 21 pegawai tetap kita lanjutkan. Tadi sudah ketemu penghasilan neto ya. Sudah ketemu penghasilan neto, kemudian ketika kalian mencari PTKP ya, kalian akan ketemu penghasilan kena pajak. Jadi dari unsur penghasilan neto dikurangi PTKP, nanti akan memperoleh penghasilan kena pajak. Yang kemudian penghasilan kena pajak ini bisa kita gunakan untuk mencari pajak terutangnya. Gitu ya. Jadi ini ada unsur keterlibatan dan berpengaruh ya, sama-sama berpengaruh dari awal sampai akhir dengan pajak terutang. Itu polanya. Kemudian tadi Pak Owi menyampaikan terkait dengan PTKP. PTKP ini tidak sembarangan ya. Kalian harus bisa menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada terakhir, untuk PTKP wajib pajak orang pribadi itu 54 juta. Ya, kemudian tambahan untuk wajib pajak yang kawin itu 4.500.000. Yang kawin itu berarti sudah nikah berstatus keluarga, berkeluarga. Kemudian untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara, ya itu maksimal 3, ya itu semasing-masing 4.500.000. Ya, ini Pak Owi hanya
memberikan sedikit tambahan karena di modul sudah ada, nanti bisa kalian pelajari secara lanjut. Yang selanjutnya adalah tarif PPh pasal 21 dan tata cara perhitungannya. Tadi ya, ini tarifnya berlaku mulai tahun 2021 ya. Kalau kemarin atau dulu kalian di SMP pernah menghitung pajak, mungkin tarifnya sudah agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu ada lapisan PKP-nya sampai dengan 5 lapisan ya. Kalau kemarin-kemarin di tahun sebelum 2021 itu hanya ada 4 lapisan PKP. Yang pertama kalian lihat, bisa dilihat lapisan yang pertama itu 0 sampai dengan 60 juta ya. Itu tarif pajaknya 5%, kemudian 60 sampai 250 juta 15%, sampai dengan di atas 5 miliar itu 35%. Perbedaannya dengan yang kemarin itu ada pada tarif pajak 35% yang 5 miliar ke atas, dan lapisan yang pertama itu sampai dengan 60 juta, biasanya 50 juta. Nanti bisa menyesuaikan, diskusikan bareng-bareng dengan teman-teman yang lain ya. Itu tarif. Nah, ini proses perhitungan ya, konsep perhitungan PPh pegawai tetap. Konsep perhitungan PPh pegawai tetap itu kalian akan mengenal penghasilan bruto ya, didapat dari mana, ada gaji sebulan, kemudian tunjangan honorarium, ada premi ya. Nanti premi itu akan menambah atau mengurangi, kalian bisa diskusikan bersama-sama dengan teman-teman ketika nanti ketika proses diskusi ya. Kemudian ada pengurangan terkait dengan biaya jabatan, tadi sudah Pak Owi jelaskan sedikit, sampai dengan PKP ya. Kalau PKP ketemu, kalian nanti tinggal menghitung berapa pajak berutangnya menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 tadi yang sudah Pak Owi sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait materi, sudah sedikit jelas ya? Sudah nggih? Kita lanjutkan ke diskusi nggih. Siap diskusi anak-anak? Anak-anakku yang paling ganteng dan paling cantik ini? Siap. Siap. Siap, Pak. Siap ya? Oke, siap. Nah, ini sudah Pak Wi bagi kelompoknya biar cepat ya, karena kan kita pertemuannya hanya 2 jam pelajaran. Jadi ada kelompok 1, itu ada Monita, Intan, Yaki, Nanda ya. Kelompok 2 ada Mega, Mala, Kusdani. Kelompok 3-nya ada Weva, Niswah, Ufi, Novita ya. Silahkan kalian bagi tugas ya, ojo malah rame di kelas ya. Tapi Pak Owi tetap mendampingi ya. Pak Owi tidak akan keluar kelas ya. Kalau biasanya Pak Owi keluar kelas, ini Pak Owi tidak akan keluar kelas ya. Silahkan kalian mulai diskusinya apa, saya sampaikan terkait dengan LKPD ya. Nah, di sini ada LKPD, bisa kalian akses atau bisa kalian scan barcode-nya agar LKPD-nya muncul ya. Di situ nanti akan muncul beberapa kasus. Pak Owi hanya ada mencantumkan 2 kasus saja. Silakan kalian diskusikan dan selesaikan kasus itu agar bisa dipresentasikan. Jadi nanti Pak Owi minta perwakilan kelompok, perwakilan kelompok bisa dipresentasikan agar teman-teman yang lain bisa melihat dan bisa mendengarkan hasil dari diskusinya ya. Jangan lama-lama ya, hanya beberapa menit saja ini diskusinya. Kira-kira kalian sanggup berapa menit untuk 2 soal? Weva sanggup berapa menit, Weva? 15 menit, setengah soal. 15 menit, setengah soal. Berarti kalau setengah soal 15 menit. Oke, saya asumsikan berarti 10 menit kalian bisa ya 2 soal ya. 2 soal bisa ya. Gunakan bahan ajar yang sudah Pak Owi bagikan dan bisa kalian gunakan untuk bahan diskusinya ya. Kemudian LKPD-nya silakan kalian kerjakan. Di situ LKPD-nya ada contohnya ya. Silakan kalian bisa memulai diskusi. Jangan ramai. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, bisa di
tanyakan ke Pak Owi. Begitu ya. Silahkan dimulai diskusinya. Oke, sudah selesai ya? Belum, Pak. 5 menit lagi. Sebentar Oke, 5 lagi. menit lagi. Oke. Ada masalah? Yapki? Ini tadi Yapki itu izin dengan Pak Owi katanya telat, tapi enggak telat nih. Luar biasa ya. Nggak ada Pak, Oke nggak ya. ada. Oke. Adalah, ya ini Ya, masih 2 menit lagi ya, mengerjakan, Pak. tadi 5 menit lagi. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita mulai presentasinya ya. Ada kebingungan enggak? Yang maju berapa anak, Pak? Biasanya seperti itu tanya, ini kok pada diem? Karena mungkin lapar atau bagaimana ini? Ya, karena sudah sore mungkin ya. Iya Pak, Oke, lapar ini Pak. kelompoknya Monita dulu ya. Baik, Kelompoknya Pak. Monita dulu ya. Oke, silakan Monita bisa disampaikan. Satu orang itu 40 saya 50 menit. Bayangin Ya, sebentar Pak, saya izin. Belum nafasnya, kelompok yang tadi baru selesai ya. Ini selanjutnya kita langsung banget kayak astagfirullah, belum nafas. Sebenarnya tadi aku jam 11 udah selesai. 11 6 orang di Indonesia. Ya, ini Pak, sudah terlihat Pak. Ya, Ya. silakan Ya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Monita, kemudian Intan dan Yapki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan soal yang sudah Pak Owi berikan. Yang nomor 1 di sini ada kasus, ada Yahya, seorang pegawai tetap di PT Jogja Food yang telah memiliki NPWP. Ia memperoleh gaji sebesar 6.500.000 per bulan. Kemudian perusahaan mengikuti program BPJS, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan premi sebesar 5% dari gaji yang dibayarkan perusahaan. Yahya juga membayarkan sendiri iuran dana pensiun sebesar 100.000 per bulan. Kemudian statusnya Yahya telah menikah dan memiliki 1 anak. Kemudian soalnya diminta menganalisis PTKP Yahya, PKP Yahya, dan pajak penghasilan 21 yang terutang. Di sini langkah pertama kami mencari gajinya terlebih dahulu, yaitu 6.500.000. Kemudian menghitung ternyata ada penambahannya, yaitu ada premi JKK, jaminan kematian dan kecelakaan kerja 5%-nya dari gaji pokok, yaitu 6.500.000 sebesar 325. Kemudian ditambah lagi ada premi JKK 5% dari 6.500.000. Maka penghasilan brutonya adalah 6.500.000 dikurangi 650.000, yaitu 7.150.000. Kemudian dikurangi biaya jabatannya, yaitu 5% dari penghasilan brutonya sebesar 10. Maka hasilnya biaya jabatan ternyata Pak Yahya memiliki iuran pensiun, yaitu sebesar 100.000. Maka total penghasilan netonya adalah 7.150.000 dikurangin 475.500, maka hasilnya adalah 6.674.500. Kemudian dicari penghasilan neto setahunnya dengan cara mengalihkan penghasilan neto dikali 12, yaitu 80.094.000. Kemudian ada PTKP-nya wajib pajak 54 juta, kawin 4.500.000 dan 1 anak 4.500.000.
maka diperoleh penghasilan kena pajaknya 17.094.000. Lalu dikenakan tarif pajaknya yaitu 5% dikali 17.094.000, maka hasilnya 854.700 per tahun atau sebesar 71.225 per bulan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan ke kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu ke kelompok 1, luar biasa pengerjaannya ya, walaupun 10 menit. Saya anggap ini bagus ya, pertahankan semangatnya, kemudian hati-hati dalam menuliskan nilai uang ya, ini sudah bagus, sudah agak rajin, bisa dirapikan lagi ya. Untuk proses alurnya sudah betul, kalian bisa menghitung PTKP-nya Yahya dulu. PTKP-nya Yahya itu berapa? Tadi ya sudah disampaikan. Yahya itu sudah kawin, kemudian memiliki 1 anak. Kenapa kok jadi 63 juta? Itu ya, itu nanti kita review lagi, menunggu dari kelompok 2 atau kelompok 3 ini. Yang kasus terakhir. Boleh Pak, 2 Pak. Oke, kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 diwakilkan Pak Dani ya. Masih siswa Pak, belum bapak-bapak. Oh ya, diwakilkan Dani. Oh, ya Allah, Dani. Semoga jadi Pak Presiden ya Dani ya. Nggak mau Pak. Sudah biasa panggil Pak Dani, jadi kayaknya Pak Dani itu nanti akan jadi presiden. Aduh. Bentar ya Pak. Camat. Ya, enggak apa-apa. Saya Ya. tunggu. Bentar Pak. Oke. Sudah terlihat Pak. Oke, sudah. Kasus 2 ya. Pak, tadi sudah dikerjakan Pak. Mana yo? Di bawah. Oke Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin memaparkan hasil dari pekerjaan rekan saya. Jadi yang mengerjakan Mega dan Mala, saya bantuin doa, dan ternyata hasil dari doa saya harus mempresentasikan. Sambil saya belajar dari rekan saya, Bapak. Ya, dari kasus 2, ini mengenai Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang sendirinya telah disediakan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Pada bulan Januari 2021, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Nah, ini yang diminta itu bagaimana besaran penghasilan neto sebulan Bambang Eko, hitung penghasilan neto setahun Bambang Eko, tentukan besaran PTKP Bambang Eko, tentukan besaran PKP Bambang Eko, hitung PPh 21 yang harus dibayar Bambang Eko setiap bulannya. Untuk penyelesaiannya, gaji sebulan dari Bambang Eko itu kan 8 juta, terus dari premi jaminan kecelakaan kerja 40.000, premi jaminan kematian 24.000. Total dari penghasilan brutonya itu 8.064.000. Dikurangi tadi kan ada biaya jabatan sebesar 5% yang dikali 8,64.000. Jadi 403.200, iuran pensiunnya 200.000, iuran jaminan hari tuanya salah 2%,
dikali 8 juta jadi 160.000. Sehingga total dari bruto ini 763.000. Nah, untuk penghasilan neto sebulan ini didapat dari 8.064.000 dikurangi 763.000. Maka totalnya untuk per bulannya itu sebesar 7.300.800 rupiah per dia. Penghasilan neto setahunnya berarti dikali 12%, 12 tahun, 12 bulan, 12 tahun, kebanyakan ya, 12 bulan, maka sebesar 87.609.600. Besaran PTKP setahun, wajib pajak kalau tidak salah dari pemaparan dari Bapak waktu memaparkan 54 juta ya Pak, sama kan Eko ini kan menikah tapi tidak punya anak, sehingga hanya ada tambahan 4.500.000 saja. Jadi totalnya itu untuk jumlah PTKP setahunnya itu 58.500.000. PKP setahunnya PH pasal 21 terutang 5% kali 29.109.600. Kenapa 5%? Karena ternyata itu masih di bawah tarif PKP 60 juta nih Pak. Sehingga betul. Ya, sehingga hanya 5% saja. Ya. Betul ya. Nah, sehingga total dari PPh pasal 21 terutang itu 1.455.480 rupiah. Nah, lalu PPh pasal 21 21-nya berarti dari total ini 1.455.480 rupiah dibagi 12, maka sebulannya itu hanya 121.290 rupiah Pak. Mungkin itu yang bisa saya paparkan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani, teman-teman. Ya, teman-teman, Pak Dani ini luar biasa ya. Dani itu ya. Dani itu luar biasa ya, bisa mempresentasikan dengan baik. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan atau cukup ya, kita lanjut ke selanjutnya. Cukup nih Pak, saya cukup, stop ya Pak. Oh ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Presentasinya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada 2 kasus yang sudah kita pecahkan bersama. Kalau saya lihat dan saya amati, proses diskusinya kalian luar biasa, sudah bagus ya. Walaupun mungkin ada yang hanya ikut saja, tapi ya harapan Pak Owi untuk minggu pertemuan yang akan datang, kalian jangan hanya ikut-ikut saja ya. Contohlah Dani dan Monita yang bisa menyusun dan bisa mempresentasikan. Minggu depan barangkali Mega atau Niswah gantian untuk bisa mempresentasikan dengan materi yang berbeda. Itu ya. Nah, tidak ada tambahan dari Pak Owi mungkin ya, karena waktunya sudah hampir habis ya, kalian juga sudah kangen dengan rumah pasti kalau sore-sore ya. Tapi sebelumnya Pak Owi akan menyampaikan terkait dengan penilaian. Jadi silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu. Jangan rame ya, santai saja kembali ke tempat duduknya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Pak Owi akan menyampaikan satu slide terkait dengan penilaian. Jadi di sini silakan langsung disiapkan smartphone-nya. Bagi yang tidak memiliki paketan kuota, silakan bisa pakai WiFi-nya Pak Owi, gratis, tidak bayar ya. Yang penting harus nilainya bagus kalau misalkan pakai WiFi-nya Pak Owi, yang kita tanya itu malah ya. Ada yang lain yang belum punya paketan, bisa pakai paketannya Pak Owi. Gitu ya. Passwordnya apa Pak? Nggak ada passwordnya. Ya, silakan kalian langsung pakai saja. Ya. Nah, ini nanti saya sampaikan sekarang. Silakan kalian siap-siap. Ini sifatnya close book ya. Jadi kalian tidak diperkenankan untuk membuka materi. Hanya ada 5 soal, jadi waktunya tidak akan panjang ya. Ada perhitungan, tapi tidak perhitungan yang rumit. Ya, silahkan kalian kerjakan. Waktunya satu soalnya 1 menit cukup. Cukup tidak, malah
Waktunya satu soal 1 menit, tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Oh. Silakan kalian lihat dulu soalnya. Nanti kalau misalkan waktunya sudah habis akan saya kasih kasih kisi-kisi kalau waktunya sudah mau habis. Ya, silakan. Jangan nyontek ya. Itu delok ono bapak-bapak berkumis yang mengawasi. Kalau ada yang kesulitan akses, silakan kalian bisa sampaikan ke Pak Owi. Ayo Yapki, kerjakan. Kalkulatornya boleh dikeluarkan, tidak apa-apa, pakai kalkulator. Oke, 1 menit lagi ya. Bentar, Pak, ini soalnya panjang-panjang loh, Pak. Panjang-panjang. Oke, Pak, saya tambah 1 menit lagi ya. Yapki aja tolah-toleh. Ya, kerjakan. Iya Pak, siap. Tadi 1 menit lagi, ini 1 menit lagi atau sudah selesai? Cukup ya, ini sudah ada beberapa yang sudah selesai ya. Nanti akan saya sharekan nilainya, hasilnya ya. Dapat nilai berapa ya, begitu ya. Oke, sebelum menutup kegiatan sore hari ini, mari bersama-sama kita tarik kesimpulannya terkait pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang bisa membantu Pak Owi untuk bisa mengambil kesimpulan atau memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu? Oke, Mala. Silakan, Mala. Ya, alhamdulillah. Akhirnya selesai ya, Pak, dengan ngantuk-ngantuk. Saya membantu, tapi seru, Pak. Sayangnya Oke. waktunya udah sore, jadi ya sebisa mungkin saya menyimpulkan, Pak. Dari yang kami pelajari terkait PPh pasal 21 pegawai tetap, alur yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan adalah yang pertama, penghasilan bruto didapatkan dari gaji pegawai ditambah sumber penghasilan lainnya. Lalu yang kedua, tentang penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran dana pensiun, JHT juga. Lalu yang ketiga, penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto dikurangi PTKP. PTKP pajak terutang didapat dari presentase tarif pajak dikalikan PKP. Begitu Bapak Oke ya, kesimpulannya. luar biasa ya. Kesimpulan ini bisa kita ambil kemudian untuk bisa memperkuat. Jadi Pak Owi hanya berpesan ke panjenengan, adik-adik semua yang ganteng-ganteng dan manis-manis ini, jangan lupa alur perhitungan pajaknya ya. Karena apa? Karena ini nanti akan berguna untuk kegiatan materi selanjutnya. Karena apa? Karena materi selanjutnya itu adalah terkait dengan perhitungan pajak penghasilan yang bukan pegawai, kemudian yang penghasilan tidak rutin, begitu ya, itu untuk minggu depan. Tapi ada tugas sebagai penguatan kalian atau pemadatan materi kalian terkait tadi yang disampaikan Mala, kesimpulan terkait dengan alur pajak, menghitung pajak penghasilan. Silahkan kalian buat mind mapping yang dikumpulkan minggu depan ya. Ada waktu 1 minggu untuk membuat mind mapping alur perhitungan pajak PPh 21 pegawai tetap.
Begitu ya. Ada pertanyaan terkait tugas mind mapping? Tugasnya Tidak, Pak. dikerjakan di mana itu, Pak? Oh ya, saya sampaikan ya, ini kan tugasnya nanti saya akan melihat bagaimana bentuknya ya. Jadi silakan kalian kerjakan di kertas buffalo saja, tidak perlu yang lebar-lebar. Buffalo, kemudian jangan pakai pensil ya. Silakan gunakan pensil warna, jangan pakai pensil ya. Ballpoint lah, ballpoint warna minimal ya. Akan saya lihat isi dari materi mind mapping-nya. Semakin baik isi mind mapping-nya, akan semakin bagus juga nilainya. Ya, ini mandiri, tidak kelompok. Begitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, kiranya pembelajaran hari ini kita sudahi ya di jam 4 ya. Kurang 3 menit ini, semoga pembelajaran kita sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, walaupun kalian belum punya penghasilan, tapi yo kalian bisa menghitung penghasilan. Nanti tanya sama bapak atau ibu yang pegawai, barangkali bapak ibu atau keluarga kalian ada yang pegawai, tanya gajinya berapa, kemudian coba dihitung ya. Itu saja dari Pak Owi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Pak Owi tadi guyonan ya, jangan diambil hati ya. Pak Dani ya, Dani tadi Pak Owi itu bukan guyonan. Pak Owi beneran mendoakan Dani agar menjadi Pak Presiden ya, minimal Pak Camat lah. Ya, begitu saja dari Pak Owi. Untuk menutup pembelajaran di sore hari ini, silakan Pak Owi bisa ditutup pembelajarannya. Oke. Oh iya Pak, terima kasih. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Weva sudah memimpin doa. Kalian ini mau pulang, hati-hati di jalan, jangan ngebut yang bawa motor, karena kondisinya hujan ya, mending tunggu reda saja ya. Dari Pak Owi cukup sekian, terima kasih. Sampaikan salam ke orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Owi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Owi. Yes.